Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024. Hari ini, Gereja Semesta merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di Bait Allah. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika waktu pentakhira menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.
Ada pula di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 80 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Timbul sekarang pertanyaan, kalau gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, apa pesan yang hendak disampaikan kepada kita? Melalui perayaan Yesus dipersembahkan di bait Allah ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa iman dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perayaan Yesus dipersembahkan di bait Allah ini menandakan iman dan kepercayaan kita bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Kita mendengar kisah-kisah dalam Injil yang menunjukkan sifat kealahan dan sifat kemanusiaan Yesus. Misalnya, setelah 8 hari, Yusuf sebagai ayah melakukan ritual penyunatan bagi anak laki-lakinya sebagai bentuk keanggotaan baru bagi bangsa Israel. Anak laki-laki yang satu dan sama resmi menerima nama Yesus, nama yang disampaikan malaikat sebelum ia dikandung di dalam rahim Maria. Selanjutnya, setelah 40 hari kelahirannya, Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Yerusalem. Inilah bentuk kesaksian iman sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa Yesus persembahkan di bait Allah ini menjadi wujud nyata sabda Tuhan yang dinubuatkan oleh Maliaki yang kita dengar dalam bacaan pertama, atau sebagaimana dikatakan dalam surat kepada umat Ibrani, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu Allah berkata, sungguh aku datang seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku untuk melakukan kehendakmu. Perayaan Yesus dipersembahkan di bait Allah juga menjadi momen pengudusan bagi semua orang yang memilih hidup bakti. Juga menjadi hari yang penuh kenangan dan syukur bagi semua anggota hidup bakti yang telah mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui peristiwa perayaan Yesus dipersembahkan di bait Allah, kepada kita khususnya keluarga Katolik yang hidup zaman sekarang diajak
untuk mencontoh teladan hidup keluarga Nazaret, bagaimana menghidupi iman dan kepercayaan kepada Allah. Meskipun Yesus itu adalah anak Allah, namun Maria dan Yusuf sebagai orang-orang beriman yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh anak Allah yang baru saja lahir ke dalam dunia itu. Mereka sungguh menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka sesuai dengan hukum Taurat. Maka sebagai keluarga Katolik yang hidup zaman sekarang, kita juga diajak supaya dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh mentaati segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui gereja yang kudus, gereja Katolik. Kemauan kita untuk melaksanakan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan melalui gereja bukan didasari atas dasar takut atau nanti dihukum oleh Tuhan, tetapi oleh kesadaran akan cinta yang mendalam kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka hati yang berkobar, hati yang penuh cinta kepada Tuhan karena kita sungguh merasakan cinta Tuhan yang mendalam kepada kita, akan membuat kita dengan leluasa, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui gerejanya. Bukan lagi karena takut atau terpaksa, tetapi dengan hati yang bebas, dengan hati yang riang gembira, karena kita sungguh merasakan cinta Tuhan yang sungguh mendalam kepada kita. Maka marilah para saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus, keluarga-keluarga Katolik yang hidup zaman sekarang, kita sungguh-sungguh menghidupi teladan keluarga Nazaret ini. Semoga pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah semakin menerangi keluarga-keluarga Katolik di zaman sekarang untuk semakin hidup sebagai keluarga-keluarga Katolik yang sejati. Di dalam keluarga, iman bertumbuh dengan subur. Melalui keluarga, diwariskanlah iman kekatolikan kepada anak-anak generasi muda yang akan menentukan masa depan gereja. Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar setiap keluarga-keluarga Katolik untuk menjadi semakin beriman dan menjadi keluarga Katolik yang kudus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.